Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Audiel Cahaya Salsabila dari semester 3B Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi atau biasa disebut dengan komunikasi interpersonal. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut. Nah, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu definisi dari komunikasi interpersonal sendiri menurut para ahli. Nah, menurut Judy Jefferson, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sendiri adalah sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna. Setidaknya ada dua orang dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Sedangkan menurut Joseph De Vito, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal sendiri adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antara individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik secara seketika. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut bahwa komunikasi interpersonal sendiri atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya sebagai bentuk interaksi yang harus dilakukan oleh manusia sendiri sebagai memenuhi kebutuhan maupun untuk persaingan. Elemen-elemen dari komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini terdiri dari pemberi pesan dan penerima pesan, umpan balik, gangguan, media saluran, setting, dan openness. Nah, pemberi pesan atau penerima pesan sendiri adalah komunikator bagi pemberi pesan, dan yang kedua adalah penerima pesan disebut dengan komunikat. Nah, sedangkan pesan ini adalah sebuah pesan atau ide-ide dan perasaan yang diberikan kepada komunikat. Yang ketiga ini umpan balik. Umpan balik merupakan respon yang diberikan oleh penerima dan pemberi pesan dalam sebuah peristiwa komunikasi. Sedangkan gangguan adalah segala sesuatu yang mengganggu komunikasi, termasuk sikap, emosi penerima dan pemberi pesan, dan dapat terjadi dalam 3 bentuk. Salah satunya ada gangguan eksternal, gangguan internal, dan gangguan simantik. Nah, yang kelima ini adalah media atau saluran. Media atau saluran merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keenam, adanya setting. Setting merupakan lingkungan di mana komunikasi tersebut terjadi. Dan yang keenam, ada openness. Openness merupakan keterbukaan di mana tiap pihak bersedia membuka diri dan juga bersedia mendengarkan pesan dan dari lawan bicara secara terbuka dan merespon dengan jujur. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sendiri memiliki sifat-sifat yang ada 6 sifatnya. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah secara inheren bersifat relasional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Yang keempat, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun non-verbal. Nah, dalam hal ini pesan verbal merupakan komunikasi yang berbentuk menggunakan kata-kata, sedangkan non-verbal itu tidak menggunakan kata-kata seperti simbol, bentuk-bentuk simbol, gestur, dan lainnya. Dan sedangkan yang kelima, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan. Klasifikasi komunikasi interpersonal terdapat ada 4. Yang pertama, itu interaksi intim. Nah, dalam hal ini contohnya adalah termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota keluarga,
orang-orang yang sudah memiliki hubungan atau ikatan yang dekat dengan kita. Yang kedua, percakapan sosial. Ini merupakan interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasinya berupa tatap muka, penting bagi pengembangan hubungan informasi dalam organisasi. Dan yang ketiga, interogasi. Ini adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi yang ada. Dan yang keempat adalah wawancara. Wawancara tersendiri adalah bentuk komunikasi inter di mana dua orang terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Berikut adalah contoh dari komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Check it out. Udah, lu ketinggalan di kelas. Kok bisa malu sih? Iya, tadi ketinggalan. Terus lu berdua lagi ngapain? Mau ngerjain tugas. Tugas apa tuh? Mau lagi kebangetan. Ini baru siapa? Enggak dong. Aku kan juga mah. Makasih ya. Masih ada. Mei, lagi ngapain, Mei? Ini mau ngerjain tugas komunikasi pembangunan. Emang di sini siapa? Di sini ada Ismi. Sama dong gue juga. Ya gue di sini belajar sama kalah nih tentang bab 1. Lah, Iya, sama sih gue tapi bab 7. gimana yuk? Masih lama ya. Iya. Sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.